Calvin Verdonk jadi salah satu debutan menonjol bersama timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen diturunkan saat timnas Garuda menang 2-0 atas Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 11 Juni lalu. Berkat performa itu termasuk di level klub, pemain berusia 27 tahun itu masuk dalam daftar bek kiri termahal di Asia. Melansir akun Instagram Area Timas, Calvin Verdonk menempat urutan kedua dengan nilai pasaran 43,45 miliar. Harga Calvin Verdonk unggul jauh dari Yuta Nakayama, Milad Mohammadi, dan Jordan Boss. Sementara pemain naturalisasi Uni Emirat Arab, Erik masih jadi bek kiri termahal Asia. Di sisi lain, pertandingan perdana bagi Verdonk melawan Filipina lalu memang berjalan mulus. Bahkan sang pemain langsung gacor dan memberi kontribusi penuh terhadap permainan skuad Garuda. Dia tampil impresif dan agresif, turut mengawal kedalaman skuad dan ikut membantu penyerangan timnas Indonesia. Tak hanya itu, Calvin Verdonk juga langsung menyatu bersama dengan komposisi pemain yang diturunkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Pujian demi pujian pun didapat olehnya yang baru menyelesaikan proses naturalisasi pada awal Juni kemarin. Penampilan Daan Rots bersama FC Twente musim ini begitu luar biasa. Penyerang berdarah Indonesia ini mengemas 7 gol dan menyumbangkan 10 assist dari 33 pertandingan yang ia jalani di Eredivisie musim 2023-2024. Tak heran namanya banyak dikaitkan dengan rencana naturalisasi PSSI. Diketahui, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menginginkan striker house goal untuk mengisi posisi penyerang nomor 9 di skuad Garuda. Selama ini penyelesaian akhir menjadi PR besar yang belum terpecahkan, meski sudah ada beberapa striker seperti Ragnar Oratmangoen maupun Rafael Struijk. Dan Rots yang memiliki darah Palembang layak masuk radar naturalisasi. Profil dan statistik si pemain FC Twente ini cocok dengan kriteria penyerang idaman STI. Terlebih, statistik rekan setim Mace Hilgers ini juga jauh lebih baik dari Ole Romeni. Striker yang digadang-gadang akan dinaturalisasi oleh PSSI itu hanya menyumbang 1 gol di musim ini, jauh dibandingkan catatan Daan Rots yang mampu mengemas 7 gol. PSSI dan Shin Tae-yong diduga kuat dengan melakukan silent operation untuk menaturalisasi Ole Romeni agar bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 round 3. Jika berhasil menaturalisasi pemain FC Utrecht, maka permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong diprediksi bakal meningkat drastis. Daya gedor ke gawang lawan juga akan semakin gencar dilakukan untuk meriah hasil maksimal di Piala Dunia 2026 round 3. Kita masih menunggu kabar kepastian dari striker FC Utrecht ini. Berusia 24 tahun Ole Romeni, apakah dia jadi diambil untuk diproses naturalisasi atau masih belum ya? Karena saat ini, sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya ini silent operation mereka untuk tidak gembar-gembor terus, ujar Bung Ropan. Bung Ropan juga sudah berusaha mencari informasi mengenai Ole Romeni, namun pintu informasi tertutup rapat, termasuk mengkonfirmasi ke Sumarji. Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong sedang membutuhkan striker murni house goal untuk membobol gawang lawan skuad Garuda untuk meriah hasil maksimal. Masyarakat dan netizen Indonesia juga sangat berharap Ole Romeni bisa segera dinaturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 round 3 pada September 2024 mendatang. Ole Romeni sendiri sudah sangat terbuka dan mengaku siap bergabung dengan Timnas Indonesia. Jika tenaga dan kemampuannya mengolah kulit bundar, dibutuhkan pelatih Shin Tae-yong dan Federasi PSSI. Bahkan kedua orang tuanya juga sudah memberikan dukungan bagi Ole Romeni jika bergabung dengan Timnas Indonesia demi membela Garuda di dada. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut masih menunggu jawaban Shin Tae-yong soal perpanjangan kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia. Saat ini, pelatih asal Korea Selatan itu masih pemulihan kesehatan. Seperti diketahui, kontrak Shin Tae-yong memang kerap menjadi tanya menyusul batas waktu pada Juni ini. Itu setelah masa tugas Shin diperpanjang selama 6 bulan pada Desember 2023. Saat itu PSSI juga berjanji akan memberikan kontrak baru jika Shin bisa meloloskan Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U23 ke babak penyisihan Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Dua target itu pun sukses dipenuhi, termasuk melaju sampai semifinal Piala Asia U23. Demi memenuhi janji, PSSI pun memastikan akan menambah masa bakti ex-pelatih Korea itu. Kami sudah memberikan final kontrak kepada Coach Shin Tae-yong hampir 2 minggu lalu.
Tapi tentu hari ini dia kan sedang beristirahat. Kemarin Shin ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di RS. Jadi kami harus menunggu recovery dia, jadi untuk kontrak kita tunggu. Masa kita kejar-kejar kontrak orang yang lagi dalam perawatan? Kami sudah memberikan kontrak finalnya, ujar Eric. Lebih lanjut, Eric memastikan ada klausul yang di-upgrade pada kontrak yang diberikan kepada Shin Tae-yong. Ya, banyak tentu upgrading seperti target-target, bahwa saya dididik pro dan dia juga dididik pro. Jadi tentu kami harus profesional dalam hidup, tutup Eric. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara soal peluang menaturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni untuk membela timnas Indonesia. Dikatakan Erick Thohir, selama belum ada kesepakatan maka hal itu hanya rumor belaka. Diketahui, sosok Kevin Dix dan Ole Romeni sempat diisukan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Bahkan, beredar kabar bahwa saat ini PSSI tengah melobi keduanya agar bisa menjadi amunisi tambahan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Namun kini, kabar tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengaku enggan mengungkapkan kabar tersebut jika belum ada kesepakatan. Saya tidak bisa bicara mengenai Ole dan Dix tanpa ada hitam di atas putih yang saya terima, ujar Erick Thohir. Meski begitu, Arya mengaku saat ini PSSI tengah berusaha mencari pemain keturunan tambahan untuk jadi amunisi tambahan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih memungkinkan, kan masih 3 bulan lagi. Mudah-mudahan bisa dapat pemain-pemain yang dibutuhkan, ujar Arya Sinulinga. Penyerang keturunan yang baru saja pindah ke FC Volendam U21, Mauro Zijlstra mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zijlstra mengklaim sempat masuk daftar penyerang yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Bahkan Mauro Zijlstra mengaku sempat dikontak oleh seseorang terkait peluang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Aku pernah ada kontak. Aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka interest, ujar Mauro Zijlstra. Namun penyerang berusia 19 tahun ini mengungkapkan belum ada pembicaraan secara resmi soal proses naturalisasi. Dia berharap Fardi Bahdim yang menjadi jembatan pemain keturunan untuk dinaturalisasi selama ini bisa menghubungkannya dengan PSSI. Apalagi, Mauro Zijlstra percaya diri dengan statistik yang ditunjukkannya musim lalu bersama NEC Nijmegen U21. Pada musim lalu, Mauro Zijlstra mencetak 8 gol dan 1 assist untuk NEC Nijmegen U21. Dengan catatan tersebut, Mauro Zijlstra menjadi top skor nomor 2 di Divisi 2 Liga Belanda musim lalu. Fardi bukan agenku secara resmi, tapi tentunya dia bisa bantu aku untuk menghubungkan juga dengan PSSI. Ku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, ujar Mauro Zijlstra. Selain itu, dia mengungkapkan PSSI tidak harus mengundangnya langsung ke Jakarta untuk membahas soal naturalisasi. PSSI, kata dia, bisa menyaksikan kemampuannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mauro Zijlstra menyebut PSSI tidak perlu terburu-buru untuk menaturalisasinya. Pasalnya, semakin bertambahnya usia dan pengalaman bermain di level tinggi, maka kemampuannya pun akan semakin bertambah.